Oke, sebelum masuk pada videonya, saya akan sedikit berbagi tips bagaimana cara identifikasi cat mutiara lembayung, baik dari jenis NC maupun dari cat jenis PU, karena kedua jenis cat ini dilihat sekilas secara tekstur, warna maupun dari bias yang dihasilkan kurang lebih sama ya. Tapi tinta atau mungkin bindernya memang beda. Untuk identifikasi sederhana seperti gini caranya, jadi kita tinggal campurkan saja pada clear coat yang sudah kita campur dengan hardener dengan thinner seperti ini. Di sini saya sudah siapkan 2 gelas clear yang tadi sisa dari kita kerjakan proses pengclearan ya. Jadi sisa dari tadi kita kerjakan project, kita buat seperti gini. Kemudian kita tetesi dulu dengan cat mutiara. Di sini saya ada mutiara lembayung punyanya Nikon yang jenis NC. Kita tuangkan pada 1 gelas clear dan satu lagi cat mutiara jenis APU. Kebetulan yang saya pakai ini punyanya Rapicot. Dan setelah kedua cat ini kita campur pada masing-masing clear seperti gini, kemudian kita aduk. Kalau kita lihat di sini reaksinya untuk cat mutiara lembayung yang jenis NC, maaf yang jenis PU, dia mau larut. Jadi kita aduk kurang lebih 1 menit itu dia mau larut aja dalam campuran clear coatnya ya. Tapi kalau untuk yang cat jenis NC nya, dia memang sebentar mau larut, mungkin dalam jeda kurang lebih 1 menit lah. Itu akan terlihat reaksinya, catnya itu gumpal. Jadi catnya itu seperti ngejel-ngejel gitu loh. Jadi nggak mau larut, kayak ngumpul berkelompok-berkelompok. Tapi ada juga memang cat jenis NC yang mau larut, tapi tidak dalam waktu yang lama ya. Saya pernah coba dulu, kalau nggak salah di video saya dulu adalah cat aerosol. Saya campurkan dengan clear coat, dia kurang lebih durasi 1-2 menit itu masih mau nyampur. Jadi kita bisa langsung cepat-cepat nembak. Kemudian setelah lebih dari 2 menit dia kembali akan ngegel. Jadi sisa yang di gelas itu kebanyakan dia ngegel ngumpul-ngumpul. Ini sekilas trik untuk identifikasi, karena banyak cat yang beredar di pasaran online, bebotol tanpa brand, terus berkode PU tapi ternyata NC atau sebaliknya. Tapi yang jelas kebanyakan kalau NC ngakunya PU, nggak mungkin kalau PU ngaku NC, karena dilihat dari harga memang mahalan PU. Ini bagi teman-teman yang pengen identifikasi cat beli online tanpa brand. Untuk identifikasinya seperti gini. Jika ini kita paksa, kita saring kemudian kita tembak, jika sudah terjadi pengejalan atau catnya berkelompok seperti gini, ini reaksinya disepregan akan terasa apa ya, berbet-berbet. Kalau orang Jawa istilahnya kayak berbet. Terus di tekstur di medianya pun dia tidak akan bisa serapi dengan cat PU karena memang nggak senyawa. Jadi mungkin akan ngejel-ngejel, ngeblok-ngeblok meskipun sudah terjun atau sudah nempel pada panel. Nah, ini yang cat jenis PU, dan yang satunya tadi cat yang jenis NC. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita. Untuk tema video kali ini kita masih bahas cat pearl atau cat mutiara lembayung yang ya bisa kita aplikasikan dengan mode aplikasi yang macam-macam ya. Dalam artian mungkin bisa kita semprotkan sendiri tanpa harus dicampur clear coat. Ada juga yang aplikasinya ini menggunakan clear coat ataupun bahkan dicampur dengan cat lain. Itu kembali dari selera masing-masing. Pada pekerjaan kali ini saya mencoba aplikasi cat mutiara lembayungnya tidak saya semprot sendiri atau tidak saya tembak sendiri, juga tidak saya campur dengan clear coat seperti biasanya. Cuman di sini cat mutiara lembayungnya saya campur juga sekalian, maksudnya kita campur dengan cat warna hitam. Ini sebenarnya juga request dari teman-teman yang terkena wabah pearl. Pokoknya catnya itu pokoknya harus pearl. Oke, kita coba aplikasikan, tapi ini khusus untuk pemula. Tapi yang nggak pemula tentunya sudah paham nanti catnya ini jadinya seperti apa. Ini cat mutiara lembayung warna biru.
jenisnya saya pakai jenis PU ya, alasannya saya pengen kerjanya cepat, terus konsumennya ya mau diajak naik sedikit atau nge-up sedikit ya harganya. Saya campur langsung dengan warna hitam supaya kita aplikasinya lebih enak. Karena kalau kita aplikasikan sendiri pun juga bisa, cuman kadang-kadang resikonya jika kita nggak kontrol dalam aplikasi, terus settingan spraygannya ini berubah-berubah ketika kita aplikasi dari beberapa panel yang banyak. Terkadang resiko yang didapati ketika kita aplikasi warna lembayung itu adalah panelnya belang. Ini yang sering saya jumpai. Secara tidak langsung, untuk trik yang saya gunakan untuk aplikasi di pekerjaan kali ini, sebenarnya ini adalah trik alternatif jika teman-teman masih belajar nembak atau belum berani nembak secara langsung untuk cat lembayungnya karena mungkin takut belang atau sebagainya. Ya kalau pengen belajar dengan alternatif yang sederhana ya mendingan catnya dicampur seperti gini ya. Untuk hasilnya nanti kurang lebih, cuman kalau kita campur seperti gini paling enggak dia efeknya agak tenggelam, tidak seperti halnya ketika cat mutiara lembangnya kita tembak sendiri. Untuk panel pekerjaannya atau media yang kita kerjakan di sini ada satu set motor Scoopy. Kebetulan ada beberapa bagian yang memang sudah terdapat pecah, benturan sampai dengan memerlukan proses dempul ya. Jadi tetap saya epoksi hanya pada area yang terdapat pecahnya. Jika mungkin teman-teman pengen niru dengan mixing cat yang kita buat pada pekerjaan kali ini, jika pakai cat jenis NC mutiara lembayungnya ya, untuk warna hitamnya ya harus pakai jenis NC ya. Jadi jangan sampai mutiaranya warna jenis PU terus cat hitamnya pakai jenis NC ya. Secara tidak langsung seperti halnya tadi video di opening ya, dia tidak akan mau nyampur. Jadi kalau semisal pakai NC ya NC semua, jika pakai PU ya PU semua. Oke, ada satu bagian, dua bagian yang retak. Nah ini kalau kita lihat pada sambungan catnya di sini tadi saya nembaknya agak terlalu basah ya. Jadi kontrol saya agak kurang pada area yang dulunya memang ada bekas sambungan cat atau sebelum ditembak. Cuman memang bagian ini kita nggak epoksi ya, karena nggak ada dempul. Ini kalau kita terlalu basah nembak. Tapi seperti gini kita diamkan ya kurang lebih 10 menit. Kita kesek, kita tembak lagi tipis-tipis sampai dengan sambungan retaknya ini hilang, nanti di clear sudah aman. Ini kameranya maaf, lampu saya pencahayaannya agak terlalu silo ya, terlalu nyala karena lampu tengah mati, jadi saya pakai lampu yang besar. Oke, hanya pada bagian ini yang retak, kalau lainnya selamat. Langsung nanti kita clear coat. Untuk suhu aplikasi ini di sini berapa ya? Tadi lupa, gak sempat saya tampilkan. Di sini lumayan agak dingin suhunya, karena tadi habis hujan. Kalau perkiraan saya kelembapannya agak tinggi nih. Oh, suhunya 26 derajat. Kelembapannya yang tinggi. Nah, kelembapan ternyata benar 95. Jadi habis hujan. Suhunya normal 26 derajat. Biasanya tembakan aman, terus kelembapannya 93. Di tembakan saya settingannya mungkin terlalu agak basah sedikit, harusnya lebih kering, mungkin selamat yang pada bagian itu. Jika menemui retak seperti tadi, solusinya ya sederhana saja, kita tunggu kurang lebih ya 10 menit, nggak sampai itu sudah kering untuk cat PU. Kita kesek. Untuk amplas yang kita pakai ini saya pakai grade berapa ini? Kalau nggak salah 600, kita kesek sedikit pada area yang tadi retak sampai retaknya ini terlihat rata, baru kita tembak lagi tembakan kering tipis-tipis
Jika mixing rasio cat dengan thinnernya nggak kita ubah karena mungkin takut sesuatu hal ya, mungkin bisa dibilang takut belang, tapi kalau belang yo nggak lah, karena ini kan catnya kita campur dengan warna hitam ya, untuk belang itu susah. Jadi settingan spregannya yang kita ubah. Bagaimana settingan spregannya supaya dapat kering ya? Tentunya angin kita buat besar sedikit, terus fluid output nozzle jarumnya kita majukan sedikit, atau kita buat setelan semprotan yang miskin, terus jarak tembak kita buat agak perjauh sedikit. Nah, kalau sudah enggak retak, di-clear, aman. Ini kayak sudah aman. Tapi kalau cat NC terus campuran thinnernya terlalu encer yo, biasanya retak itu terjadi seperti itu. Dicat aman, habis itu retak. Kalau dulu memang saya sering seperti itu, karena masih main thinner yang banyak. Satu, yang kedua mungkin catnya cat NC ya, keringnya kering belum kering bener sampai dalam. Makanya nggak mau berdiri lagi, sudah aman. Udah kurang lebih 1 jam langsung kita aplikasikan clear coat, jadi wes nggak usah lama-lama. Kalau kita aplikasikan clear coat esok pagi ya mau nggak mau tetap ngesek. Jadi saya ulang kembali supaya teman-teman nggak salah paham. Untuk mendapatkan warna yang bagus, triknya seperti gitu. Untuk mixing rasio thinner di sini saya buat 10% karena suhu kelembapannya agak tinggi. Terus saya pakai yang F55 ya, jadi yang nozzle 0,8 F55 karena kangen dengan flatnya. Cuman biasanya kalau pakai F55 dengan thinner 10% itu biasanya untuk dapatkan flat banget agak angel, karena pengalaman nih, berdasarkan pengalaman saya seperti gitu. Tapi pilihannya susah. Ini kalau semisal saya buat thinner 15%, suhu kelembapannya terlalu tinggi. Kelembapan tinggi kalau kita main thinner banyak, biasanya yang terjadi jika thinnernya memang nggak mampu ya, meskipun mungkin jenisnya PU tapi nggak mampu, dia akan terdapat ngeflek putih atau mendung tapi nggak mau bening. Itu kalau kelembapannya terlalu ekstrim, main thinner banyak. Jadi solusinya bagaimana jika kelembapannya terlalu tinggi, kita main thinner yang sedikit. Tapi resikonya jika kita main thinner yang sedikit dengan nozzle yang kecil seperti F55 0,8, untuk dapatkan flat clear agak susah. Jadi kudu harus ekstra capeknya ya wis ngulang terus jaraknya ya memang harus kita tekan sedekat mungkin. Jadi pengalaman saya kalau pakai nozzle 0,8 F55 thinner 10% itu agak berat memang. Cuman karena ini clearnya pinter ya wis percayakan aja. Coba nanti hasilnya seperti apa. Kita tampilkan apa adanya. Ini kalau terlalu pelan takutnya popping, tapi kalau semisal terlalu cepat dapatnya agak lumayan kering. Kalau pinturnya bisa setelan sudah mentok semua ya ini. Setelan sudah mentok. Kalau angin saya buka separuh, sudah biasanya separuh kurang, ini separuh. Beda dengan aplikasi CBR kemarin. Kalau CBR kemarin kayak filenya pas gitu, tapi enggak apa-apa lah, tetap
kita sikat. Kalau suhu masih lembabnya masih nggak terlalu berisiko, yang kemarin ini memang terlalu berisiko ya, kelembapannya lumayan tinggi di atas 90. Oke, ini sudah kelihatan pucat. Sepertinya yang keriting tadi aman, karena dia termasuk bagian yang saya dulukan, dan belum ada tanda-tanda keriting ya, mudah-mudahan jangan. Nah seperti itu, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah sekarang coba kita bleed. Nah seperti gini jadinya, kurang lebih seperti gini, hitam ditambah dengan mutiara. Ini dan pagi harinya hasilnya seperti gini. Wes lek ngeflat wes sama seperti kemarin lah, 4100 seperti apa. Terus yang keriting tadi malam, nah ini dia bagian yang keritingnya enggak muncul, enggak timbul ya keritingnya ya. Jadi kalau cat piu semisal dia ditembak sudah enggak keriting, itu di-clear tentunya keriting. Tapi kalau cat NC biasanya dia masih naik lagi, apalagi kalau kita makin thinner yang banyak. Jadi dicat aman, ditembak keriting, seperti itu kejadiannya. Wes, hasil warna seperti gini. Biar tak pasangi dulu ke motornya hari ini, terus tak siapkan. Jadi nanti setelah jadi kita shoot kembali. Berikut warna yang ditampilkan ketika sudah terpasang pada motornya. Untuk warnanya kok mirip seperti halnya, ada ya rasanya warna Scoopy yang mirip seperti gini. Nah seperti gini, pearl blue ditambah dengan warna hitam, hasilnya seperti gini. Untuk media area tengah itu clearnya beda, kita memakai clear 21. Jadi clear 21 tipe HS, kita aplikasikan pada suhu yang sama. Saya juga eksperimen popping atau enggak, karena ada rumor clear HS nggak bisa diaplikasikan pakai mode manifest aplikasi. Kita coba terus dan kebetulan clearnya saya sudah menemukan. Oke, tunggu aja di update selanjutnya tentang clear HS yang kita gunakan atau kita aplikasikan pada warna coklat pada motor Scoopy ini. Dan sekian, sampai ketemu dengan video selanjutnya.